Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk bisa hadir ke majelis ini dan bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putuasana kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun yang baru di tanggal atau di bulan Muharram. Dulu umat Islam tidak punya tanggalan, Pak. Iya. Sampai kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab banyak surat yang keluar, juga banyak surat yang masuk. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ini surat datangnya kapan? Ya. Maka pada akhirnya Umar meminta agar para sahabat merumuskan penanggalan Islam yang berbeda dari penanggalan Masehi. Sesuai dengan namanya, penanggalan Masehi dimulai sejak Nabi Isa itu lahir, ya. Dan biasanya kalau ada penanggalan itu terkait dengan ibadah, ya. Kapan kenaikan Isa Al-Masih, kapan wafatnya, kapan ibadahnya, per pekan, itu ada kaitan dengan penanggalan, ya. Maka maka Umar bin Khattab nggak mau sama dengan penanggalannya orang Nasrani. Orang Yahudi pun punya penanggalan. Waktu Rasulullah datang ke Madinah, ya, itu orang-orang Yahudi sedang berpesta. Pestanya mengadakan lebaran mereka, Pak, ya. Yang namanya lebaran Mihrojan. Ya. Umar bin Khattab nggak mau sama. Maka pada akhirnya dicetuskanlah bahwa awal mula kalender Islam dimulai saat hijrahnya Nabi. Jadi hijrahnya Nabi sudah lama. Nah, itu dijadikan sebagai tahun pertama kalender Islam. Tinggal dipilih bulan mana nih yang paling awal atau bulan yang mengawalinya. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal saja, karena Nabi lahir di sana. Rabiul Awal saja, karena Rasulullah awal pertama kali hijrah di bulan Rabiul Awal. Oh tidak, kalau bisa di bulan Ramadan saja. Kalau bisa di bulan Zulhijjah saja. Sampai kemudian para sahabat sepakat mengawali tahun Hijriah di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, itu Rasulullah banyak
mengabarkan tentang keutamaan bulan Muharram. Tadinya tidak ada Pak, umat Islam tidak punya tanggal, tapi diadakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawi yang sekarang masuk ke hadis yang kelima. Ini terus terang Pak, ini hadis singkat. Tapi kalau saya menyampaikan tuh saya cari rumusan yang paling bisa dipahami secara sederhana oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Karena hadis ini kalau dipahami hadis ini sering memancing perpecahan di antara kita. Bukan karena hadis yang disampaikan oleh Nabi, tapi karena pemahaman kita yang kemudian tidak paripurna, membuat hadis ini digunakan oleh satu golongan terhadap golongan lain untuk memberikan labelisasi yang kurang baik. Nah, makanya saya buka-buka banyak referensi dia seminggu ini Pak ya, biar tuh mudah gitu dipahaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bacakan hadisnya an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh istri Rasulullah, Ummul Mukminin, ibunya kaum beriman. Jadi kalau ditanya, ibu kamu ada berapa gitu ya. Pertama kita bilang ibu kita yaitu ibu kandung kita. Kemudian yang kedua, ibu kita ibunya manusia sejak awal, yaitu Siti Hawa. Kemudian siapa lagi? Baru Ummul Mukminin. Seluruh istri Nabi adalah ibunya orang beriman. Waktu Rasulullah meninggal, tidak boleh ada satu laki-laki pun yang melamar istri-istri Rasul yang sudah berstatus janda. Karena apa? Karena gelarnya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Jadi ibu semuanya. Hatta sekalipun ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq yang anaknya adalah Aisyah radhiyallahu anha, tetap memanggil, walaupun itu anaknya tetap memanggil Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masya Allah. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Aisyah, sekali lagi gelarnya Ummu Abdillah, walaupun Siti Aisyah tidak pernah melahirkan seorang anak pun dari Rasulullah, tapi gelarnya Ummu Abdillah. Ada satu kebiasaan orang Arab, yaitu memberikan gelar terbaik dia, atau diri kita sendiri memberikan panggilan terbaik buat kita. Jadi hati-hati Pak, jangan sampai kita punya gelar dia atau panggilan selain nama kita, tapi panggilannya buruk. Panggilannya buruk. Ya, ini penting buat kita semuanya. Anaknya kembar dia, karena kembar diberi namanya Nurun dan Naran. Nurun bagus, cahaya. Naran itu artinya api Pak, neraka akhirnya. Mentang-mentang kembar, ambil dari Quran. Siapa namanya kembar nih? Ya'juj dan Ma'juj. Waduh, kacau itu Pak.
Itu bisa shock itu masyarakat. Oh Pak nih datang Ya'juj dan Ma'juj, aduh belum mau kiamat ini mah. Iya. Jadi berikanlah nama yang terbaik, panggilan yang terbaik. Di sosmed ini banyak orang-orang yang nyinyir sekarang. Dibilang, ini kok namanya sekarang banyak bernuansa Arab. Apalagi kalangan milenial. Nah, mana nih nama yang asli Nusantaranya? Sudah mulai jarang kalau di absen tuh. Nama anaknya Agnia, Rafa, Rifa. Saya kalau baca absensi anak murid saya Pak, itu rata-rata nama-namanya nama-nama Arab. Jadi ya, dan memang demikian seharusnya kita memiliki atau memberikan nama ke anak cucu kita dengan nama yang terbaik. Berikanlah nama Abdullah, nama yang terbaik. Berikanlah nama-nama para nabi. Berikanlah nama-nama para sahabat. Atau minimal memberikan nama yang memiliki arti mulia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dulu hadis lengkapnya baru kita bahas siapa atau bagaimana keutamaan Siti Aisyah. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami, ya, hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam agama kami ini, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Jadi amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh tadi Pak ya, bab penanggalan. Ya, itu contoh yang update lah dengan kondisi kita saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sih kemuliaan Siti Aisyah? Yang pertama, Siti Aisyah adalah istri Nabi. Yang kemudian yang kedua, Siti Aisyah adalah anak dari sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq. Dinikahi oleh Rasulullah di usia 9 tahun. Masyhurnya demikian. Ada yang mengatakan dinikahi oleh Rasulullah di usia 15 tahun, tapi tidak masyhur. Dia. Ada yang mengatakan dinikahi oleh Rasulullah di usia 20-21, tapi tidak masyhur. Yang masyhur adalah dinikahi oleh Rasulullah di usia 9 tahun. Nikah oleh Rasulullah. Ini yang menjadi bahan olok-olokan bagi orang-orang yang membenci Islam. Paham Pak ya? Kita pahami dulu nih kerangkanya. Tapi kemudian akhirnya dicampur oleh Rasulullah tidak di usia 9 tahun, di usia 15 tahun. Dicampurnya oleh Rasul di usia 15 tahun. Ya, 15 tahun itu kalau saya ngajar anak SMA itu anak SMA kelas 10 dan kelas 11. Iya. Ada Bapak Ibu yang menikah di usia itu? Saya nikahi istri saya, usianya istri saya 19 tahun. Iya, masih 19 tahun waktu itu saya. Iya. Bapak Ibu, banyak orang yang membenci dan mengolok-olok Islam. Juga menyerang individu Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu menyukai anak-anak dalam arti negatif. Iya. Padahal inilah syariat. Syariat tidak boleh kalah dengan suur perasaan, Mbak. Kalau syariat kalah dengan perasaan, nggak akan pernah ada itu yang namanya kurban. Nggak enak lah nyembelih kambing atau nyembelih sapi. Besok semuanya makannya sayur.
nggak enak juga karena sayur makhluk hidup. Jadi kita nggak ada yang makan, Pak. Selesai. Kalau rujukan dari sebuah syariat adalah perasaan. Iya. Kalau rujukan syariat adalah bagian daripada budaya, maka kacau syariat. Kalau dasarnya adalah budaya atau adat. Kata Nabi, kalau sholat tutup auratmu. Nah, saudara kita di belahan bumi di Indonesia yang lain, ya, itu masih berkoteka. Apakah boleh tetap sholat? Boleh nggak, Pak? Kalau landasannya adalah budaya, nggak bisa. Yang berkoteka berarti harus menutup aurat dulu. Dia. Maka katakanlah sesuai dengan hadis yang masyhur bahwa Rasulullah memang menikahi Siti Aisyah di usia 9 tahun tapi mencampurnya di usia 15 tahun. Dan itu sudah dewasa. Dan Rasulullah menikahi Siti Aisyah bukan saat Rasulullah di usia 27, 28, 30, tapi menikahi Aisyah saat Rasulullah usianya sudah 50. Itulah syariat. Iya, itulah syariat. Makanya di sekolah kami itu rata-rata sekolah Islam, walaupun muridnya itu SD, Pak, kelas 3, kami guru-guru itu tidak boleh menyentuh mereka. Dan ternyata itu sudah suatu keumuman ya Pak Guru ya. Di sekolah-sekolah yang non muslim pun untuk menyentuh murid-murid yang perempuan itu tidak diperbolehkan. Kecuali dalam kondisi darurat. Saya punya murid guru olahraga mengajar di sekolah Katolik. Ada aturannya, aturan mainnya tidak boleh bersentuhan. Oh, kalau gitu kita juga sama. Ya. Islam pun demikian. Ya. Makanya di kami ya anak kecil aja enggak, apalagi yang sudah SMA. Iya, di SMA. Nah, Aisyah ini Pak pernah difitnah. Pernah difitnah berselingkuh. Ah, ini dipakai dan diyakini oleh orang-orang Syiah bahwa Aisyah itu seorang pezinah menurut orang-orang Syiah. Dia. Makanya saat ada peristiwa haditsul ifki, Siti Aisyah itu sedang safar bersama Rasulullah. Suatu ketika Siti Aisyah itu ada hajat. Saat sedang berhajat maka keluar dari safar, dari rombongan safarnya. Ketika balik lagi ke rombongannya sudah pergi. Dia. Rombongan sudah pergi. Siti Aisyah dulu istri Rasul, kalau diajak pergi oleh Rasulullah untuk safar atau berperang itu naik unta, kemudian untanya ditutup. Sehingga tidak kelihatan orang yang ada di dalam. Kalau jalan-jalan sajalah gitu. Ternyata ada seorang sahabat Nabi yang tugasnya menyapu jalan. Takut ada yang tertinggal sakit. Ternyata ada Siti Aisyah, dia kaget loh. Ada Siti Aisyah di sini. Kenapa di sini? Oh, saya ditinggal segala macam. Maka diantarkan oleh sahabat tadi. Tapi sahabat tadi itu itu tidak pernah menengok ke belakang. Kecuali mendengarkan setelah melihat ada Siti Aisyah, ayo kenapa nih? Nah, kemudian dia jalan duluan, tidak pernah menengok ke belakang. Kecuali mendengarkan jejak langkah Siti Aisyah. Kemudian sampai di Madinah, apa yang terjadi? Orang Yahudi langsung membuat hoax, Pak. Istri Nabi sudah selingkuh. Jadi pada zaman Nabi dulu, Pak, sudah ada fitnah kayak begitu kepada para ulama. Jadi nggak usah aneh, Pak. Kalau hari ini ada ulama yang difitnah selingkuh segala macam, gitu ya. Tapi ada sekarang yang skeptis mengatakan nggak apa-apa, ulama juga, namanya juga manusia. Jangan begitu kita, Pak. Iya. Kalau kita mengatakan ya ulama juga manusia, jangan begitu kita.
Iya, ada salahnya segala macam ya yang kayak begitu. Kalau ulama terkena fitnah demikian, maka yang harus dijadikan landasan kita, umat Madinah pada saat itu terpecah menjadi 3 bagian dalam peristiwa hadisul ifki. Yang satu yang mendukung hoaxnya orang Yahudi, itu suruh syahadat ulang, Pak. Suruh syahadat ulang. Iya. Kemudian yang kedua, ada orang yang tengah-tengah, oh saya netral. Netral itu belum tentu baik, Pak. Saya netral aja deh. Kalau netral seolah-olah apa ya, Pak? Senang. Orang-orang Yahudi senang. Nah, ini dia nih. Banyak yang netral kan? Iya, nih senang nih. Netral itu di satu sisi adalah bentuk support bagi orang-orang yang menyebarkan hoax. Tapi ada Ummu Salamah dan Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, sudah dengar berita tentang hadisul ifki itu, wahai suamiku, katanya. Oh, sudah dengar. Bagaimana pendapatmu? Iya. Saya kalau dengar, kalau kamu selingkuh saja saya tidak percaya, istriku. Karena engkau adalah wanita yang solehah. Apalagi Siti Aisyah, kamu mah gak ada apa-apanya dibandingkan istri Nabi. Gak ada apa-apanya kamu. Maka tidak mungkin hal itu terjadi. Wah, di sini nih ada gerakan yang kemudian benar-benar dia melawan gerakannya orang Yahudi. Itu Rasulullah pada saat itu diam, Pak, tidak mau memberikan fatwa apapun. Sedih hati Rasulullah. Sedih hati Rasulullah. Sampai kemudian Allah memberikan jawaban. Ya. Tapi sebelum Allah memberikan jawaban itu, Siti Aisyah itu menangis di kamarnya. Menangis, meminta agar Allah membelanya. Minta Allah membelanya. Dan kamar Siti Aisyah hari ini, Pak, itu kalau kita datang ke Madinah, itu ada tiang namanya tiang Aisyah. Yang Siti Aisyah itu berdoa, doanya dijawab oleh Allah. Kemudian turunlah satu ayat yang membela Siti Aisyah. Besok kalau kita ada kesempatan ke sana, Pak, sholatlah di tiang itu. Rumahnya sudah tidak ada, maka dijadikan sebagai tanda tiang Aisyah. Masya Allah. Itu ada manusia, Pak, yang berdoa pada Allah dijawab dengan satu ayat. Mulia nggak, Pak? Mulia sekali itu. Kalau kita kan enggak, Pak. Kita mana enggak. Anak saya tadi sore, biasa Pak, kita sedang kumpul sambil makan makanan kecil. Kata anak saya yang usia kelas 2 SD. Abi, kapan Allah jawab doa saya, katanya. Saya mau minta skuter listrik aja nggak dibalas-balas gitu. Itu kan logika sederhana anak, Pak, ya. Saya bilang, udah berapa kali berdoanya? Sudah banyak aku, Bi. Jadi, minta lagi. Dia minta lagi. Kadang-kadang kita kalau meminta tidak seperti Siti Aisyah, itu sampai menangis. Minta Allah bela. Itu kalau kita sedang begitu, Pak, gitu. Ya Allah, bela saya. Kalau banyak fitnah tuh, bela saya ya Allah. Kuatkan saya segala macam. Makanya atas peristiwa hadisul ifki ini, Siti Aisyah mendapatkan gelar Siddiqah as-Siddiq. Wanita yang jujur dari orang tua yang jujur. Nah, ini penting, Pak. Bahwa nggak akan jauh nanti kalau kita nih selaku orang tua mengajarkan kejujuran, insya Allah anak kita pun akan demikian. Kalau anak kita diajarkan tentang sesuatu yang baik, insya Allah kemudian bapaknya juga begitu. Dan kita suka bilang, kalau lagi ngobrol sama teman kita kadang-kadang, anaknya gini, bapaknya dulu begitu kan? Nah, suka begitu kan, Pak, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian inilah Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah saat masih gadis. Istri si Rasul yang lainnya, dia lebih banyak bukan gadis. Ummu Salamah itu, Pak, setelah Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Usianya sudah lebih tua dibandingkan Rasulullah.
Jadi gitu Pak. Setelah Siti Khadijah meninggal, Rasulullah menikahi lagi istri yang lain yang kemudian usianya lebih tua dibandingkan Rasulullah. Jadi ya. Kemudian wanita yang paling alim di zamannya itu Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah adalah periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Makanya orang-orang Syiah itu Pak, ya, benci. Karena Siti Aisyah adalah periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Ada satu hari Pak, di orang-orang Syiah itu Pak. Dan mereka punya kitabnya tuh. Iya. Kata orang-orang, kata ulama-ulama kita, mereka punya kitab khusus yang menjelek-jelekan Abu Bakar, menjelek-jelekan Siti Aisyah. Makanya kita sama orang Syiah nggak akan pernah bisa akur, nggak mungkin Pak. Lalu kita memuliakan sahabat-sahabat Nabi, sedangkan mereka menjelek-jelekan sahabat Nabi. Kita memuliakan ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, tapi kemudian mereka justru menjelek-jelekannya. Tidak mungkin. Hadis yang diriwayatkan sekitar 2.200-an hadis. Siti Aisyah meninggal di usia 66 tahun. Waktu Utsman bin Affan itu Pak didobrak rumahnya, pada peristiwa pembunuhannya. Utsman bin Affan pulang sholat subuh, sahabat-sahabat datang, Utsman, ini para demonstran ini semakin ekstrim, semakin rusuh. Bolehkah kami melindungimu? Kata Utsman, pulang semua, pulang. Tidak perlu ada yang melindungiku. Kenapa wahai Utsman? Kata, biar saya bersama keluargaku saja, biarin. Enggak nih, kami khawatir kalau kemudian ada peristiwa yang tidak mengenakan padamu. Utsman mengatakan, tadi malam tuh saya mimpi berbuka puasa bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Maka semua sahabat akhirnya mundur. Disitulah hari Utsman bin Affan sedang tilawah Quran, rumahnya didobrak, kemudian diacungkan pedang, ditangkis Pak, lepas jari-jarinya, ditikam berkali-kali, Qurannya itu berdarah Pak. Saat yang ditikam lagi, istrinya kemudian lompat, diterbas lagi Pak tangannya. Jenazah Utsman Pak beberapa hari ditahan di rumahnya, tapi tidak ada bau Pak. Siti Aisyah mendengar berita itu, maka Siti Aisyah mengatakan, silakan kau bebaskan orang yang mulia itu dari rumahnya, dia sudah jadi jenazah, silakan kuburkan. Kalau engkau tidak melakukan itu, aku akan angkat tanganku, akan turun azab pada Allah. Ngeri Pak, karena peristiwa hadisul ifki, Allah langsung dengar itu Pak, doanya Siti Aisyah. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah Siti Aisyah. Ceritakan kisah ini pada anak dan cucu-cucu kita. Karena apa? Karena ini kisah orang-orang mulia akan menginspirasi mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini minimal terkandung 3 hikmah. Yang pertama, bahwa syarat diterimanya ibadah, yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus ittiba'ir rasul. Kata Nabi, barang siapa yang membuat suatu aturan yang tidak pernah ada di dalam agama kami, dia akan tertolak. Artinya ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ikhlas harus, ittiba ya, dia ittiba ya, dia. Yang kemudian yang kedua, tidak boleh gulu dalam beribadah. Dia, apa itu gulu? Berlebihan. Dia datang wanita kepada Aisyah cerita hakadah. Nabi keluar dari kamarnya. Ibu, tadi ibu cerita katanya ibu puasa tiap hari tapi nggak pernah buka.
Iya. Ibu tadi cerita ada laki-laki di kampung ibu itu yang tidak mau menikah, ibadah terus. Tadi ibu cerita ada orang yang kemudian sholat terus tidak pernah tidur. Kata Nabi, ini aku nih orang yang paling taat pada Allah. Aku menikah, aku tidur, aku juga tahajud, aku puasa, aku berbuka. Kata Nabi, ya Pak, ibadah ya dia begitu, jangan dihajar semuanya, berlebihan. Rasulullah katakan bahwa dalam beramal ada masa semangatnya. Dalam masa semangat tadi ada masa turunnya. Rata-rata orang yang turun semangatnya dikarenakan ibadahnya berlebihan. Ibadah santai-santai saja, Pak. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan diada-adakan, nanti kita capek. Nah, bab diada-adakan ini yang kemudian sensitif. Nanti kita bahas di depannya, Pak. Mendorong orang untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Saat dia bisa mencari ilmu, maka dia tahu bahwa dirinya itu beribadah sesuai dengan ilmu. Tapi tidak semua orang kan punya kelapangan waktu, benar Pak ya? Maka untuk yang tidak memiliki kelapangan waktu, boleh mengikuti amalan orang-orang soleh. Alhamdulillah Bapak nih dikasih kelapangan waktu. Maka silakan ikuti orang soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini suka diberikan judul beribadah sesuai dengan syariat dan menjauhi bid'ah. Tapi saya memberikan tema ini tentang hadis ini, yaitu beribadah sesuai dengan panduan agama. Bapak Ibu, apa itu definisi bid'ah? Saya ambil ya satu dari Imam Syatibi. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah thariqah. Ini Pak. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah thariqah fiddin mukhtara'ah. Metode dalam agama yang baru dibuat. Kita kalau lihat definisi bid'ah Pak, dari para ulama, jangan kita sendiri nanti definisikan. Nanti kita baru ngaji 1, 2, 3 kali sudah bilang orang bid'ah nanti. Oh, bid'ah nih Bapak nih. Pak Kiai kunut subuh bid'ah. Nah, begitu nanti. Jangan sampai begitu kita Pak. Tudahi syar'iyyah. Metode dalam agama yang baru dibuat yang menyerupai syariat dan tujuannya adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya berlebihan. Biar lebih jelas nih Pak, ini masih abu-abu kita nih definisinya. Maka para ulama mengatakan ada levelisasi bid'ah. Yang pertama, bid'ah dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Inilah yang kemudian diserang oleh Imam Abu Hanifah. Imam mazhab yang pertama, Pak. Lahir di Kufah, tempat lahirnya Mu'tazilah. Ajaran-ajaran aneh itu Pak dulu. Itu dihadapi oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya majelis khusus mendebat orang-orang tadi Pak. Mu'tazilah punya bid'ah dalam akidah. Salah satunya dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk. Ini Pak, nih buat anak muda seneng Pak nih Pak, kalau dikocok nih Pak otaknya itu Pak. Orang Mu'tazilah bilang begini Pak, setiap yang terpisah dari zat Allah adalah ciptaan Allah. Setiap yang terpisah dari zat Allah berarti bukan zat Allah, berarti dia ciptaan Allah, namanya makhluk. Maka Al-Quran terpisah dari zat Allah, maka dia adalah makhluk. Itu Pak Presiden pada saat itu, Khalifah pada saat itu langsung hormat kepada ulama Mu'tazilah, menjadikan mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab negara Pak. Muncullah Abu Hanifah.
Dia. Ini nggak bisa kayak begitu. Ini bid'ah, Pak. Dalam sisi akidah. Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran huwa kalamullah, adalah perkataan Allah. Kalau Al-Quran adalah makhluk, maka ada fasenya dia mati. Paham nggak Pak? Paham nggak Pak? Iya. Kalau ada fasenya mati, ada fasenya dia tumbuh, sehingga bisa berubah. Kacau kalau kayak begitu Pak. Nah, itu yang jawab Pak, ulama yang saleh. Hari ini muncul sama bid'ah-bid'ah itu Pak, yang mengatakan Al-Quran itu harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Itu namanya bid'ah. Yang kedua, bid'ah dalam pokok-pokok agama. Bapak lagi semangat setelah dengar taklim begini, semangat Pak Haji, Pak DKM, sholat zuhur 6 lah nanti, semangat kita nih. Pokok ibadah Pak, ditambah. Bisa nggak kita seret ini Ramadan jadi lebih awal? Kan mulia nih. Kita seret Ramadan lebih itu pokok ibadah. Dalam pokok ibadah kalau ada yang menciptakan yang seperti ini, itu namanya bid'ah. Nah, kadang-kadang kita sensitif pada level yang ketiga, bid'ah dalam ibadah yang idhofiyah, sifatnya yang ringan-ringan kadang-kadang tuh kita tuh. Satu yang dua tuh yang kata Imam Syatibi itu sudah jelas-jelas. Yang ketiga ini baru dijelaskan oleh Imam Syatibi. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, mengatakan bahwa pokok bid'ah itu ada 4. Pertama Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, satu lagi Murji'ah. Ini Pak, ini aliran sesat yang suka buat bid'ah. Apa namanya? Orang Syiah nih. Besok nih, tanggal 10. Udah tuh. Pacar yang pukul-pukulin pisau ke kepalanya. Wanitanya menghentak-hentakan tangannya ke dada. Hussein, Ali. Dia. Jadi ada masjid di dekat kos saya, Pak. Diresmikan oleh presiden kita yang dulu, sudah meninggal. Dia. Masjid itu masjid Syiah, Pak. Dia. Itu azannya beda, Pak. Azannya beda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wal aliyu waliyullah. Wah, itu. Kita udah biasa dengar kayak begitu tuh, Pak. Aduh, kacau. Kalau kita sholat berimam dengan beliau, walaupun Allahnya sama, nabinya sama, tapi dia mengada-adakan selain yang kemudian dari nabi itu, kalau kita sholat di belakang itu, Pak, kalau sudah rusak akidahnya, tidak sah. Makanya beliau sholat dulu, Pak. Selesai dia sholat, baru kami sholat. Karena itu masjid RW, Pak, yang dikuasai oleh mereka gitu, Pak. Di kampung yang dikuasai dia. Nah, dalam pandangan bid'ah idhofiyah ada yang bersikap ketat, Pak. Memang kita hargai teman-teman kita yang memiliki keketatan dalam pandangan bid'ah idhofiyah. Mereka memandang bahwa sepanjang tidak ada petunjuk dan contohnya berdasarkan hadis atau dalil yang bersifat khusus, maka dia termasuk bid'ah. Jadi kalau nggak ada contohnya benar-benar, Pak, ini teman-teman kita yang ketat berpandangannya, berarti itu bid'ah. Cuman teman-teman kita juga harus memahami bahwa banyak ulama yang kemudian berpandangan luas juga. Kata para ulama yang lain, sepanjang ada dalil yang bersifatnya umum yang mengarahkan ke sana, maka tidak dikatakan bid'ah. Jadi ya, kita tahu kenapa kemudian ada kunut di subuh hari. Karena ada peristiwa pembunuhan sahabat Nabi. Tapi Nabi melakukannya hanya 1 bulan. Selesai kan, berhenti, Pak? Berarti tidak ada dalil khusus menurut pemahaman yang lain tadi, yang ketat tadi. Berarti tidak ada itu yang namanya kunut dilakukan berulang-ulang setiap subuh.
Tapi yang berpandangan kemudian bahwa ini ada sandarannya Nabi pernah melakukan, kemudian asbabnya adalah musibah dan umat Islam hari ini selalu terkena musibah, maka diperbolehkan untuk kunut setiap sholat subuh. Ini mulai paham nih Pak ya? Paham. Yang berpandangan ketat mengatakan bahwa tidak ada itu maulid Nabi. Karena tidak ada contohnya. Tapi kemudian yang berpandangan luas mengatakan bahwa Nabi itu berkata, saya itu berpuasa di hari Senin itu karena saya gembira dengan kelahiran saya. Maka itu jadi sandaran Mbak, orang kemudian kita yang melaksanakan maulid bahwa Nabi itu saja gembira dengan kelahirannya, apalagi kita. Selama amalan-amalannya yang dilakukan saat maulid, satu, membaca berjanji, kisah-kisah Nabi, boleh nggak Pak dibacakan Pak? Boleh. Selama tidak ada amalan-amalan lain yang kemudian menyelisih atau keluar dari koridor. Misalnya pas maulid, Pak DKM membuat inovasi baru, ada dangdutan. Nah, itu udah menyelisih syariah Pak. Nah, udah selesai. Nah, Pak Nandang pengen ada dangdutan. Nah, itu udah ngaco. Ya begitu dia. Jadi ini kebablasan yang begini gitu kan Pak. Kebablasan. Bentar lagi Pak ya. Imam Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kullu bid'atun dhalalah. Itu bermakna umum. Yang artinya bahwa ada pasti ibadah yang dikecualikan tidak dhalal. Dia. Dan ada hadis yang lain kata Imam Nawawi, man sanna dia fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dari orang yang melakukan. Akhirnya Pak DKM bilang, ayo Bapak Ibu setelah taklim ini kita kerja bakti. Paham Pak? Kita kerja bakti, bersihkan gang. Zaman Nabi Pak habis sholat subuh ya pulang Pak. Tapi Pak DKM bilang kerja bakti. Dia bagus nggak Pak? Akhirnya Pak DKM meninggal dunia, dilanjutkan oleh bapak-bapak, oleh cucu-cucu segala macam. Itu sunnah yang berlaku. Pak DKM mendapatkan pahalanya. Terus jadi bid'ah itu Pak. Cuman itu sunnatan hasanatan. Sama seperti Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Quran. Dulu tidak ada. Sama seperti Umar bin Khattab yang kemudian menggabungkan orang salat tarawih. Dulu tidak ada. Nabi hanya melaksanakan 3 malam saja. Kemudian para sahabat salat sendiri-sendiri saat tarawih. Utsman bin Affan itu meninggikan menara Masjid Nabawi. Itu terkait dengan urusan agama. Sampai Utsman bin Affan itu didemo. Iya. Ini khalifah yang mengutamakan bangunan masjid. Kata Utsman, ente gimana sih zaman Abu Bakar masjid direhab aneh nggak pernah dikomplain. Zaman Umar masjid direhab aneh nggak pernah dikomplain. Kok zaman aneh pada komplain sih? Ini Madinah ini sudah luas, butuh menara yang lebih tinggi. Dulu nggak ada kan Pak yang namanya toa. Iya. Dulu Pak itu. Dulu orang kalau sholat di Masjidil Haram itu nggak ada ininya Pak. Makanya ulama-ulama itu berdebat. Karena ini termasuk bagian daripada yang dipahami ketat. Bahwa ini tidak ada. Datang ulama dari Mesir. Kenapa tidak menggunakan speaker? Itu nggak ada zaman Nabi. Terus kata ulama dari Mesir tadi, sahabatku, dia speaker ini seperti layaknya kacamata saat kita melihat buku. Ini tuh nggak ada. Lihat buku jadi jelas. Langsung Pak dipasang. Jadi speaker yang terbaik saat ini. Merek speaker yang terbaik di dunia itu adanya di Madinah dan di Mekah. Masya Allah tuh suaranya luar biasa. Itu dipahami begitu. Iya.
Jadi kita tidak kaku. Nah, mudah-mudahan di penjelasan saya yang sederhana ini kita mulai paham. Tidak perlu kemudian kita mengoyok-oyok saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman luas, dan juga kita tidak perlu mengecap saudara-saudara kita memiliki pemahaman ketat. Itulah indahnya Islam. Jadi, cukup dihargai dan tasamuh satu sama lain. Jadi enak kalau begini, Pak. Kita beragama itu nggak pusing. Pengen jadi orang soleh kayaknya susah banget gitu, Pak. Iya, kalau misalnya kita beragama demikian. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Alhaq bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada jamaah kami buka mungkin 5 menit lagi 2 pertanyaan pada jamaah yang ingin mengirim pertanyaan, kami persilakan. Dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Jelas ibu-ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas saran yang telah diberikan oleh Pak Ustadz, Ya. Saya sedikit ingin bercerita sekilas tentang antara syariat, budaya, khususnya di Indonesia ya, karena kita banyak suku, bangsa, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, khususnya di Indonesia. Dengan contohnya adanya seperti yang telah kita alami kemarin, yaitu Tahun Baru Islam, di mana ada salah satu atau suku dari Indonesia itu memperingati malam Tahun Baru dengan adanya adat atau budaya tersendiri. Misalnya istilahnya yang kita kenal semua seperti malam satu suro, dan banyak hal di mana kita bisa lihat itu tidak diajarkan dalam syariat Islam. Nah, gimana pandangan Ustadz menanggapi hal seperti itu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pelan-pelan nih Pak ya. Ya, saya pelan-pelan. Yang pertama, biasanya di saat Muharram itu suka ada yang berpandangan ketat dan luas. Pertama yang terkait dengan keliling pakai pawai obor, Pak. Itu nggak pernah ada segala macam. Saya bilang, jangankan pawai obornya, tanggalan Islamnya saja sudah tidak ada, paham Pak ya? Tanggalan Islam itu dimulai sejak zaman Umar, itu selesai Pak ya? Selesai itu jangan sejak zaman Umar. Dia. Tapi dilihat bahwa saat perayaan obor ada nggak yang dilanggar syariatnya di sana? Ya. Kalau itu justru bentuk sebagai syiar, maka syiar itu diperlukan oleh Islam. Itu simbol Pak. Kenapa menara ada tinggi, ada bulan dan bintangnya? Itu bentuk simbolisasi, dan kita terkadang penting simbol-simbol tadi untuk syiar. Iya. Kalau ada masjid yang kemudian dia ada di basementnya basement yang ketiga lagi paling bawah, itu kita ngelihat simbolnya gimana Pak? Susah. Simbol itu penting terkadang. Iya. Satu dulu. Kemudian yang kedua, kalau sudah mulai ada penyimpangan, seperti di kampung saya, saya Purwokerto Pak, di daerah tertentu itu pas lagi satu suro ini, biasa Pak ngebuka keris segala macam Pak. Jadi buka keris segala macam. Satu Pak ya, dia. Kalau itu bukan bagian daripada agama, itu budaya, silakan saja itu.
Itu bagian daripada ibadah bukan, Pak? Bukan, itu biar ini haji tuh. Tapi kalau dia menyatakan bahwa itu adalah bagian daripada agama, ini baru. Ini hal yang harus diluruskan. Iya. Tapi terkadang suka ada salawatannya di sana segala macam. Iya. Dan saya menyaksikan itu yang memang ditunjukkan itu, Pak. Ditunjukkan. Itu memang pedang-pedang kuno, Pak ya. Peninggalan zaman dahulu. Sekarang ada Pak di Al-Azhar, Pak ya. Artefak Nabi ya, Pak ya. Ada yang asli, ada yang memang ditiru untuk mendatangkan kecintaan kita pada Nabi. Ada yang berpandangan luasnya boleh bertabaruk dengan yang asli, ada yang tidak boleh bertabaruk dengan sudah selesai Pak kita tuh Pak. Kita dewasa dalam hal itu. Cuman kalau tadi ada campuran-campuran yang sifatnya mistis segala macam, ini sudah selesai di kita. Tidak ada toleransi dalam hal-hal yang demikian. Iya. Jadi selesai. Kalau cuma memandikan tanpa mengagungkan, misalnya kerisnya dibersihkan tanpa ada hal-hal yang diagungkan, disembah segala macam, nah, maka kita lihat nanti. Saya nggak pernah detail sih Pak melihat. Kapan waktu kalau saya sempat Pak ya, lagi kesempatan pulang, saya akan lihat nih, di mana ini nanti letaknya. Dan terkadang untuk melihat satu hal, kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Mengetahui sejarahnya dulu. Contoh, kenapa kemudian cuma di Indonesia Pak, yang saat sholat tarawih itu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli gitu ya. Itu cuma ada di Indonesia Pak, di negara lain nggak ada. Bahkan yang sama fikihnya Syafi'i dengan kita pun tidak ada itu. Ternyata asbabnya ada. Dulu awal-awal penyebaran Islam, itu banyak yang sholat bareng kita, yang dia mazhabnya Syiah. Orang Syiah itu nggak senang dibacakan Khilafatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Oh, langsung pada kabur dia Pak. Radhiyallahu an. Kita baca begitu tuh Pak. Itu orang-orang yang kemudian nggak suka dengan kita Pak, langsung pada keluar. Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada keluar Pak, barisan yang keduanya. Khalifatul Rasulullah Utsman bin Affan tambah keluar lagi Pak. Itu maksud saya Pak. Setelah kita tahu dasarnya segala macam, oh ternyata demikian. Sama hari ini juga kita. Kalau kita tarawih ada yang kayak begitu Pak. Dan indikasinya sekarang banyak yang ingin memasukkan hal tersebut. Nah, makin penting itu syiar demikian. Kalau kita baca berkali-kali aja kita nggak kenal Abu Bakar. Anak generasi sekarang. Siapa Abu Bakar? Tukang gorengan pinggir jalan itu. Nggak tahu. Tapi ini dia. Kalau sudah jelas-jelas ya sudah. Itu mungkin Pak sudah syuruk. Nah. Alhamdulillah.